Selamat datang di Media Belajar IPS kelas 7 yang diasuh oleh Bapak Dr. Andes Sumarno. Kehidupan masyarakat pada masa Hindu-Buddha di Indonesia. Coba kamu amati baik-baik gambar di atas. Gambar ini menunjukkan jalur perdagangan laut antara India dan Cina yang melewati wilayah perairan kepulauan Indonesia. Apa keuntungan yang diperoleh masyarakat Indonesia dari perdagangan laut ini? Perhatikan gambar di atas. Hubungan dagang antara India dan Cina semula dilakukan melalui jalur darat yang dikenal dengan jalur sutra. Jalur ini membentang dari Cina melewati Asia Tengah sampai ke Eropa. Akan tetapi, sejak awal abad Masehi, jalur itu dialihkan melalui laut karena situasi jalan darat di Asia Tengah sudah tidak aman. Jalan laut yang terdekat dari India ke Cina yaitu melalui Selat Malaka. Peralihan rute perdagangan ini telah membawa keuntungan bagi masyarakat Indonesia. Apa keuntungan bagi masyarakat Indonesia? Ya, Kepulauan Indonesia menjadi daerah transit atau pemberhentian bagi pedagang-pedagang Cina dan pedagang-pedagang India. Masyarakat di Indonesia juga ternyata ikut aktif dalam perdagangan tersebut, sehingga terjadilah kontak hubungan di antara keduanya, Indonesia, India, dan Indonesia, Cina. Hubungan dengan kedua bangsa itu menyebabkan pengaruh Hindu-Buddha yang berasal dari India berkembang di Indonesia. Namun demikian, tidak diketahui secara pasti mengenai kapan dan bagaimana proses masuknya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Beberapa pendapat atau teori mengenai masuknya kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia. Yang pertama, teori Waisa. Teori Waisa dikemukakan oleh N.J. Krum. Ia menyebutkan bahwa proses masuknya kebudayaan Hindu-Buddha dibawa oleh pedagang India. Karena mereka yang berdagang adalah golongan Waisa. Teori kesatria. Ada 3 pendapat mengenai proses penyebaran kebudayaan Hindu-Buddha yang dilakukan oleh golongan kesatria. Yang satu, J.C. Burke menjelaskan bahwa para kesatria India ini ada yang terlibat konflik dalam masalah perebutan kekuasaan di Indonesia. Kedua, dari Mukherjee juga mengatakan bahwa golongan kesatria dari Indialah yang membawa pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia. Para kesatria ini selanjutnya membangun koloni-koloni yang berkembang menjadi sebuah kerajaan. 3. L.J. Munz. Sekitar abad ke-5, ada di antara para keluarga kerajaan di India Selatan melarikan diri ke Indonesia sewaktu kerajaannya mengalami kehancuran. Mereka itu nantinya mendirikan kerajaan di Indonesia. Teori Brahmana. Teori ini diungkapkan oleh J.C. Van Leur. Dia mengatakan bahwa kebudayaan Hindu-Buddha India yang menyebar ke Indonesia dibawa oleh golongan Brahmana.
Pendapatnya itu didasarkan pada pengamatan terhadap sisa-sisa peninggalan kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha di Indonesia, terutama pada prasasti-prasasti yang menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Karena hanya golongan Brahmanalah yang menguasai bahasa dan huruf itu, maka sangat jelas di sini adanya peran Brahmana. Teori arus balik. Pendapat ini menjelaskan peran aktif dari orang-orang Indonesia yang mengembangkan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Pendapat mengenai keaktifan orang-orang Indonesia ini diungkap oleh FDK Bos yang dikenal dengan teori arus balik. Teori ini menyebutkan bahwa banyak pemuda Indonesia yang belajar agama Hindu-Buddha ke India. Setelah memperoleh ilmu yang banyak, mereka kembali ke Indonesia untuk menyebarkannya. Aktivitas individu. 1. Amatilah teori-teori mengenai masuknya pengaruh Hindu-Buddha ke Indonesia. 2. Diskusikan dengan temanmu. Teori mana yang menurut pendapatmu paling kuat terkait dengan masuknya pengaruh Hindu-Buddha ke Indonesia? Beri penjelasannya. 3. Tulis hasil diskusimu pada buku tugas milikmu. Selamat mengerjakan. Menyelesaikan tugas tepat waktu merupakan salah satu bentuk kejujuran dan tanggung jawab. Pembiasaan untuk jujur dan bertanggung jawab di lingkungan sekolah merupakan langkah awal untuk tindak anti korupsi.